Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Resna Kusuma Aziza, NIM 1419111339094 kelas C Aquaculture. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengapuran dan juga apa itu pemupukan. Nah, pemupukan itu merupakan faktor penting untuk memperoleh keberhasilan dalam pembesaran ikan. Pemupukan digunakan untuk meningkatkan kandungan nutrien dalam air sehingga dapat membantu pertumbuhan plankton. Nah, pupuk mengandung berbagai nutrien yang jumlahnya juga berbeda, sehingga setiap pupuk yang akan digunakan itu berbeda jumlahnya. Nah, pupuk sendiri itu dibagi menjadi dua, ada yang anorganik sama organik. Untuk pupuk organik memiliki kelebihan untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap terhadap tanah sehingga tidak porus, kemudian juga meningkatkan kondisi kehidupan di dalam tanah sebagai sumber makanan bagi tanaman dan plankton, serta memperkaya kandungan hara dalam kolam. Nah, untuk pupuk anorganik merupakan hasil buatan manusia dan pada umumnya digunakan untuk menambah nutrien tertentu dan dalam jumlah yang banyak. Misalnya pupuk anorganik itu adalah TSP, urea, seperti itu. Jadi pada intinya pupuk organik dan anorganik itu sama-sama perlu diterapkan pada budidaya, di mana pupuk anorganik untuk menambah jumlah mayor nutrien seperti nitrogen dan fosfor, sedangkan pupuk anorganik ditujukan untuk menambah minor nutrien seperti seng, besi, kalsium, dan sebagainya. Begitu. Pupuk sebagai penyedia unsur hara makro dan mikro memerlukan konsentrasi yang optimal, lengkap, dan juga seimbang. Unsur hara yang lengkap tersebut sangat diperlukan bagi pertumbuhan plankton dan juga ganggang. Dengan terpeliharanya kehidupan makro alami dalam air kolam akan terciptanya hubungan yang sangat menguntungkan antara kehidupan air dengan pertumbuhan ikan. Nah, pada dasarnya semua jenis pupuk yang digunakan itu sangat baik dan juga bagus. Akan tetapi dosis yang tepat sangat menjamin dalam perkembangan dan pertumbuhan ikan. Tetapi pemupukan yang berlebihan itu dapat menyebabkan blooming plankton. Begitu. Nah, untuk pemupukan kolam kita memerlukan kolam dan juga pupuk. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama-tama kita harus menyiapkan pupuk. Nah, pupuk yang ada di video di atas dan literatur yang saya baca itu menggunakan pupuk organik. Bisa pakai sapi, maksudnya bekas sapi gitu. Kemudian kita harus menyiapkan kolam dan melakukan pemupukan. Nah, pemupukan dilakukan dengan cara ditebarkan pada kolam sampai merata. Setelah itu, kolam didiamkan selama 4-6 hari supaya pupuk yang telah diberikan bereaksi dengan sempurna. Nah, di video di atas ini, pemupukan dilakukan dengan cara ditebar di atas kolam yang berisi air dan kemudian ditancapkan dengan tongkat supaya dia tidak mengenang di atas air, tetapi dia mengendap di bawah di dasar kolam. Begitu. Pemupukan ini berfungsi untuk memberikan unsur hara yang diperlukan bagi pakan alami sehingga lahan kolam akan menjadi subur. Nah, untuk pengapuran adalah pemberian kapur ke dalam tanah yang pada umumnya tanah tersebut bukan kekurangan unsur kalsium, tetapi karena tanah tersebut yang terlalu masam. Oleh karena itu, pH tanah perlu dinaikkan agar unsur-unsur seperti fosfor mudah diserap tanaman dan juga keracunan aluminium dapat dihindarkan. Jadi pengapuran kolam merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Pengaplikasian kapur pada kolam tanah yang masam dapat meningkatkan pH tanah dan air, konsentrasi alkalinitas total dan kesedahan total, ketersediaan karbon untuk fotosintesis, serta daya penyangga buffer di perairan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengapuran bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah pada dasar kolam, meningkatkan unsur hara, dan juga membantu hasil bahan organik. Tetapi pengapuran yang berlebihan dapat meningkatkan pH yang melebihi tingkat pH yang ditentukan atau pH optimalnya. Nah, hal itu dapat menyebabkan perubahan pH yang menyolok dan juga menyebabkan pengaruh buruk terhadap organisme perairan. Nah, video di atas ini adalah langkah kerja dari pengapuran kolam tanah ikan. Seperti yang bisa kita lihat, di situ membutuhkan kolam tanah, ya pasti banget, dan juga kapur, itu juga pasti banget, dan juga wadah untuk kapur tersebut.
Nah, langkahnya yang pertama-tama itu adalah pengapuran tanah dasar dilakukan setelah tanah dasar kering dan bersih dari bahan organik. Dilakukan untuk menaikkan pH, membunuh bibit penyakit, dan menambah kekerasan atau kepadatan tanah. Pengapuran dilakukan dengan cara menebar kapur secara merata pada dasar tambak atau kolam dengan ketebalan berbeda pada tiap permukaan tanahnya. Seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.